Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat pimpinan sidang atau seminar, yang terhormat moderator pemandu acara, yang terhormat kepada para peserta sidang atau seminar yang berbahagia. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk memaparkan jurnal hasil penelitian yang telah kami lakukan dengan judul Penerapan MK atau Manajemen Konstruksi pada kontrak konstruksi desain and build proyek gedung presisi Diptik atau Divisi Teknologi Informasi Komunikasi Sport. Metode pembahasan, satu yaitu abstrak, kedua pendahuluan, yang ketiga metode, yang keempat hasil pembahasan, yang kelima kesimpulan. Pendahuluan. Satu, manajemen konstruksi adalah penentu keberhasilan proyek pembangunan konstruksi gedung dengan model kontrak desain and build. Yang kedua, proses manajemen konstruksi terdiri dari proses planning, executing, organizing, dan controlling berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang telah dicanangkan. Tepat biaya, tepat mutu, tepat waktu, dan selamat. Zero incident. Yang ketiga, pembuktian terhadap statement keberhasilan, yaitu tepat biaya, tepat mutu, tepat waktu, dan ketiga. Yang keempat adalah faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi proses penerapan manajemen konstruksi pada proyek desain and build. Flowchart pembahasan flowchart pembahasan terdiri dari ada 3 tugas MK, yaitu masa prakonstruksi, masa proses konstruksi, dan pasca konstruksi. Prakonstruksi di sini adalah memandu proses pelelangan dengan harapan menghasilkan kontraktor kredibel dan capable. Proses konstruksi desain and build. Nah, disinilah kunci dari pelaksanaan konstruksi dengan indikator biaya, mutu, waktu, dan ketiga pada proses planning, organizing, executing, controlling. Kontrol biaya, kontrol mutu, kontrol waktu, dan kontrol ketiga di sini dilakukan pada konstruksi, yaitu struktur, arsitektur, mechanical, electrical, interior. Semua komponen yang ada di dalam konstruksi. Sampai didapatkan laporan biaya, laporan mutu, laporan waktu, laporan ketiga yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan harapan tepat biaya, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat ketiga. Sampai BSD 1, masa pemeliharaan, dan BSD 2, pasca konstruksi. Metode. Metode di sini ada 3, yaitu penentuan sumber dan pengumpulan data, yaitu dengan validasi dan reliabilitas. Yang kedua, penentuan metode analisis deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan data lengkap dan real. Yang kedua, analisis diskriminan dan regresi berganda sebagai pembuktiannya dengan program SPSS R24. Akhirnya menimbulkan hasil analisa. Variabel yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah variabel X dan variabel X atau variabel bebas yang terdiri dari planning, executing, organizing, dan controlling dengan sub biaya, mutu, waktu, dan ketiga. Variabel terikatnya adalah kesuksesan proyek, tepat biaya, tepat mutu, tepat waktu, dan zero incident. Dalam penelitian ini digunakan instrumen berupa kuesioner yang sudah diuji dengan validitas dan reliabilitas. Dan hasilnya adalah alat ukur yang digunakan sudah akurat dan terpercaya dengan indikasi nilai ground batch sesuai dengan yang diharapkan. Hasil pembahasan. Hasil pembahasan ada 3, yaitu hasil analisis deskriptif analitis, hasil analisis dari pembuktian diskriminan, yang ketiga hasil analisis hasil pembuktian regresi berganda. Hasil analisis deskriptif analitis
di dalam pembahasan bisa disimpulkan bahwa sebenarnya penerapan proyek desain and build yang sudah bisa dikatakan berhasil dengan indikator target penelitian triple constraint plus K3 yang berarti 4 alat ukur, biaya, mutu, waktu, dan K3 sudah terpenuhi. Uji kualitas responden terhadap faktor. Ini adalah analisis diskriminan. Berdasarkan hasil tabel dan uraian di atas, maka nilai tertinggi didapatkan dari 4 fungsi yang terbentuk berada pada posisi fungsi yang pertama, yaitu dengan tingkat kualitas tertinggi dari pekerjaan konstruksi rancang bangun adalah pada faktor build. Nilai presentasinya adalah 99,2 dengan arti bahwa pekerjaan di lapangan dapat dikatakan melaksanakan komponen manajemen konstruksi, yaitu biaya, mutu, waktu, dan karya dengan tepat. Analisis regresi berganda, hasil uji korelasi berganda. Berdasarkan tabel di atas ini, maka didapatkan nilai yang kategori kuat adalah pada variabel X2 10, X2 11. Kedua variabel tersebut erat kaitannya dengan parameter manajemen konstruksi, dalam hal ini terkait waktu. Akan tetapi, jika melihat nilai dari kedua variabel tersebut yang menandakan mean, artinya ialah semakin tinggi waktu yang berubah, maka semakin rendah tingkat optimalisasi pekerjaan manajemen konstruksi tersebut. Uji determinan dan koefisien R. Maksudnya dari persentase tersebut, yaitu variabel yang terdapat pada kelompok sebesar nilai R square change dalam penjelasan variabel optimalisasi pekerjaan manajemen konstruksi sebagai variabel terikat, sedangkan sisa persentasenya yang mampu menjelaskan variabel terikat belum terdapat pada penelitian. Kemudian pada uji koefisien regresi F atau disebut dengan uji F, sehingga dapat diartikan bahwa variabel-variabel bebas dalam indikator yang diuji secara bersamaan tidak ada hubungan secara langsung terhadap variabel terikat. Untuk uji koefisien regresi T, pada uji koefisien T dapat dikatakan berfokus pada masing-masing variabel bebasnya terhadap variabel terikat. Penilaian signifikan atau tidaknya dari koefisien regresi pada tiap variabel dilihat dari rumus T hitung, jadi T tabel, yang berarti adanya pengaruh signifikan variabel tersebut terhadap variabel terikat. Penjabaran hasil uji dari masing-masing indikator pada faktornya dijabarkan oleh tabel-tabel berikut ini. Kesimpulannya adalah ada 3. Kesimpulan secara deskriptif analitis. Penerapan manajemen konstruksi yang dilakukan pada proyek desain and build gedung presisi 15 Polri dapat dikatakan berhasil dengan baik dengan indikasi tepat biaya, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat K3. Untuk kesimpulan dari analisis diskriminan sebagai pembuktian, berdasarkan hasil tabel uraian di atas, maka nilai tertinggi didapatkan dari 3 fungsi yang berbentuk berada pada posisi fungsi yang pertama, yaitu tingkat kualitas yang tertinggi dari pekerjaan konstruksi rancang bangun adalah pada faktor build dengan nilai persentase 99,2, dengan arti bahwa pekerjaan di lapangan dapat dikatakan melaksanakan komponen manajemen konstruksi, biaya, mutu, dan waktu K3 dengan tepat. Kesimpulan pada analisis regresi berganda sebagai pembuktian. Kesimpulan hasil uji korelasi berganda. Kesimpulan hasil uji determinasi dan koefisien F. Kemudian pada uji koefisien regresi F atau disebut dengan uji F dapat menginterpretasikan dengan melihat pada kolom F. Hitungnya yang secara nilai seluruhan bahwa dari kolom F tabel, sehingga dapat diartikan bahwa variabel-variabel bebas dalam indikator yang diuji secara bersamaan tidak ada hubungan secara langsung terhadap variabel terikat. Terakhir, kesimpulan hasil uji koefisien regresi T. Pengaruh pada masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.
penilaian signifikan atau tidaknya dari koefisien regresi pada tiap variabel. Dilihat dari rumus dihitung begitu dari tabel, yang berarti adanya pengaruh signifikan variabel tersebut terhadap variabel terikat. Terima kasih. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.